Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa lagi melalui video pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema, yaitu tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 3, lingkungan sekolahku, pembelajaran 1 dan 2. Dalam pembelajaran 1 dan 2, kita akan mempelajari tentang menjawab soal berkaitan dengan teks bacaan. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah siswa mampu menemukan kalimat perintah dalam soal. Yang ketiga, siswa mampu mengingat bunyi sila ketiga Pancasila. Kemudian yang keempat, siswa mampu mempraktekkan gerakan squat jump. Kita langsung saja. Untuk pembelajaran pertama, ada teks bacaan seperti ini ya. Di buku tema juga ada. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Setelah kita membaca teks tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan tersebut? Judul adalah kalimat yang terletak di paling atas sendiri ya. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Kemudian yang ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Kemudian yang keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Kemudian yang kelima, apa saja yang dilakukan agar sekolahku selalu bersih? Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di buku tulis kalian. Kemudian kirimkan jawabannya ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya, kita akan memilih mana yang merupakan kalimat perintah atau yang bukan kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya ditandai dengan ada kata lah atau kata kan. Coba kita akan membahas bersama-sama ya. Yang pertama, Bu Guru sedang mengajar di kelas. Apakah ini termasuk kalimat perintah? Ini bukan kalimat perintah ya anak-anak. Kemudian yang kedua, buanglah sampah di tempat sampah. Ada kata buanglah. Ada imbuhan lahnya. Jadi ini termasuk kalimat perintah ya. Kemudian yang ketiga, bukan kalimat perintah. Yang keempat, letakkan sepatumu di rak sepatu.
ada kata letakkan. Ini merupakan kalimat perintah. Kemudian yang kelima, jagalah kebersihan sekolahmu. Ada kata jagalah. Ini juga termasuk kalimat perintah. Selanjutnya, kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan, keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingatkah kamu sila-sila Pancasila? Ayo anak-anak, masih ingat tidak bagaimana bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan kedua serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali sila ketiga dan lambangnya. Manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Coba kita akan mencari di dalam teks ini lambang bunyi, maksudnya Ustadzah, bunyi sila ketiga Pancasila. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada persatuan Indonesia, dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, mana bunyi sila ketiga anak-anak? Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Selanjutnya, Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini, Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut squat jump. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Berikut ini gambar urutan gerak squat jump. Pertama, tangannya kita letakkan di dekat telinga atau kita pegang kedua tangan kita, diletakkan di belakang kepala. Kemudian kita melakukan gerakan tolakan. Posisinya yang kedua. Kemudian gerakan yang ketiga adalah gerakan melayang. Kemudian gerakan yang terakhir adalah mendarat. Ketika akan melakukan gerak tolakan, kita bertumpu pada kedua kaki kita. Kemudian kita dorong badan kita ke atas sehingga terjadi gerak melayang. Selanjutnya, ketika gerak mendarat, kita juga menggunakan kedua kaki kita. Kemudian tugasnya, lakukan gerak squat jump di rumah. Kemudian
videokan gerakan tersebut dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah, hari ini video pembelajarannya sudah selesai. Semoga anak-anak paham terhadap pelajaran yang Ustadzah berikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.